Salam cerdas, salam rahayu buat dulur-dulur semuanya. Masih dengan Kang Tro. Kalau kita membahas tentang dunia spiritual, itu memang tidak ada habisnya. Karena banyak sekali pengalaman-pengalaman atau perjalanan yang dilalui oleh masing-masing orang. Dan tentunya perjalanan dan pengalaman itu ya pasti berbeda-beda. Tidak mungkin hasilnya sama, walaupun ada minimal mendekati sama. Nah, di situ kita jadikan perenungan. Di saat kita melakukan perenungan diri atau mengkaji diri sendiri, yang sebenarnya itu dicari-cari oleh teman-teman dari belajar meditasi atau belajar semedi, belajar suwung, dimana di saat kita sudah suwung, kita menemukan isi dari sebuah perjalanan kita menuju suwung itu tadi. Karena meditasi itu mau tidak mau kita mencapai puncak kesadaran dalam diri kita, dimana kita bisa menguasai diri kita bisa menguasai rasa, memahami kenyataan, menentukan apa yang ingin dilakukan dalam perjalanan berikutnya. Nah, meditasi itu kalau sesuai pengalaman pribadi saya sendiri, meditasi itu kan bukan sehari dua hari, memang sering. Kalau dulu memang saya sering datang di tempat-tempat yang sakral, yang angker. Terlama ya di area Gunung Lawu, sana saya lama. Alas Purwo, hutan Wintera, Sulawesi, masuk ke pedalaman Kalimantan. Jadi memang saya lakukan. Intinya di mana sebenarnya di situ kita menggali atau membaca kahanan yang ada di situ. Karena kita kan spiritual. Spiritual itu bukan hanya sekedar membahas ilmu kesaktian, melihat dunia gaib, bisa ngobati orang, bisa nerapi, bisa bikin minyak, bikin mantra, bikin jimat, bukan hal itu. Tapi yang namanya spiritual itu bagaimana kita bisa memahami perjalanan hidup kita di alam semesta ini, ataupun apa yang sudah kita jalani selama ini dan kedepannya kita mau berbuat seperti apa. Pertama saya meditasi dulu. Ya memang kita akan bertempur dengan yang namanya alam bawah sadar atau rasa yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi kalau teman-teman mengalami sulit untuk fokus, pikiran kemana-mana, yo wajar banget, itu perjalanan jenengan. Saya juga mengalami perjalanan itu. Nah, agar kita fokus, makanya saya ambil titik fokusnya itu bukan di nafas, tapi titik fokusnya itu di tujuan sampean melakukan meditasi itu sendiri untuk apa. Kan sebelum melakukan meditasi sampean pasti tahu tujuannya sampean untuk melakukan apa. Selayaknya kita mau makan itu aja kan tahu, karena kita lapar, tujuannya pengen kenyang. Kita ngambil air kita tahu juga tujuannya, karena kita haus. Kita kerja ya tahu kan tujuannya, karena kita butuh. Lah di saat sampai meditasi kan sampai harus tahu juga tujuannya apa. Lah orang-orang yang di saat saya melakukan meditasi tanpa tujuan, nah di situ sebenarnya kita bermain di alam bawah sadar kita. Orang yang masuk ke dimensi alam bawah sadar ini
bolo-bolo. Sampai tuh duduk 1 jam itu rasanya kayak baru 2 menit. Karena apa? Sadarannya hilang. Dia itu masuk ke dimensi khayalannya atau imajinasinya atau ilusi dan delusinya. Sampai menemukan sosok, melihat cahaya, mendengarkan bisikan, merasakan getaran pada tubuhnya, energi pada tubuh. Itu memang masuknya kita masih alam bawah sadar. Nah, ini sangat penting untuk teman-teman yang baru mau belajar meditasi. Yaitu bertahun-tahun saya melakukan. Keluar masuk hutan, sering di candi-candi, di tempat sakral, di makam, sering. Sebelum saya tahu dengan apa sebenarnya, untuk apa sih kita meditasi gitu loh. Meditasi itu sendiri sebenarnya kan perenungan diri, di mana kita mau naik ke kepala kita. Kita menggali isi dari otak kita tentang impian kita, tentang melihat kenyataan kita, tentang apa yang mau kita munculkan dalam konsep kehidupan kita, agar kita bisa mendapatkan kesadaran yang mutlak gitu. Bukan sekedar pokoknya sadar kan, tapi benar-benar kesadaran yang mutlak dalam hidup kita, sehingga kita itu bisa memunculkan apa yang sebenarnya ingin kita lakukan dalam hidup kita. Apa sebenarnya tujuan dari kelahiran kita. Makanya penting di saat kita mau menggali diri, kita meresapi asal muasal kita, kita mengetahui tempat diolahnya kita sehingga menjadi sebuah raga kita ini. Siapa yang menghidupi kita? Siapa yang membesarkan kita? Siapa yang merawat kita? Sehingga kita akan benar-benar tahu tentang konsep kehidupan ini sebenarnya. Karena orang yang tahu asalnya pasti tahu akhirnya kan. Orang yang tahu awalnya ya berarti tahu di mana dia nanti akhirnya dan kembalinya kemana kan di situ. Nah, itu konsep meditasi sebenarnya, yaitu perenungan diri, di mana kamu bisa menemukan tujuan sebenarnya dari kamu diciptakan. Nah, kalau kita tidak tahu asalnya, kan tidak tahu tujuannya untuk apa kita diciptakan kan. Nah, kesadaran itu naiknya di situ. Makanya kalau kita hanya main di alam bawah sadar, yang pernah saya alami, apa yang saya yakini itu akan muncul. Contoh, di makam ini ada penunggunya ini. Itu nanti akan muncul. Seakan-akan kita itu ditemui beliau itu. Gunung Lawu itu penunggunya ini. Akan datang dia itu. Itu sebenarnya permainan alam bawah sadar kita. Sehingga bisa melihat cahaya, bisa mendengarkan bisikan-bisikan. Ya, kalau kita sadari bisikan itu bisa datang dari diri kita, dari pikiran kita, dari batin kita, dari alam bawah sadar kita, juga bisa datang dari alam semesta itu yang sebenarnya benda-benda di alam yang merekam semua suara yang melewatinya ataupun yang dulu di situ. Contoh candi itu ada batunya tuh. Kalau sampai diem di situ nanti sampai akan dengar banyak cerita atau banyak suara. Ya karena batu itu kan merekam juga
dulu yang pernah di situ itu kan terekam juga. Nah makanya sangat banyak godaan-godaan di saat kita melakukan meditasi. Intinya kita itu munggah gunung Raksasa, mengalahkan penglihatan dan pendengaran kita, dan menemukan kesejatian pada diri kita. Kalau kita masuk cuma alam bawah sadar, sisi satu titik saja, asik di situ. Karena apa? Ya itu tadi, 1 jam itu kayak 2 menit. Mungkin sampean pernah ngalami itulah. Sampean merasa baru sebenarnya meditasi, tapi lihat jam kok sudah 2 jam, sudah 1,5 jam. Ya karena kita terlalu enjoy di alam bawah sadar itu tadi. Nah kalau kita menggali pemahaman ya di sini. Nah, meditasi kita itu dianggap sukses, dianggap berhasil di saat kita itu bisa menemukan banyak cara, banyak konsep, menumbuhkan pengetahuan-pengetahuan baru dari apa yang kamu baca. Tentang apa ya? Tentang dirimu, tentang apa yang kamu lihat, tentang apa yang kamu dengar, tentang apa yang kamu rasakan. Semua itu kamu gali, kamu jadikan satu kemanunggalan, sehingga di situ akan memunculkan sebuah pencerahan. Nah, pencerahan itu datang dari sebuah kesadaran. Nah, pencerahan yang datang dari sebuah kesadaran itulah yang dinamakan pencerahan yang sebenarnya. Di situ mata batin sampean itu sebenarnya otomatis sudah aktif. Dimana kamu paham tentang alam bawah sadarmu, kamu paham tentang kesadaran hidupmu ini yang sebenarnya kenyataannya ini, posisimu bagaimana, tujuanmu apa yang kamu butuhkan, dan segala macam yang berhubungan dengan kamu. Nah, dari alam bawah sadar dan kasunyatan ini akan muncul titik tengahnya seperti sebuah timbangan. Nah, di situ kamu baru bisa menentukan dari mimpimu dan kenyataanmu, kamu bisa menentukan. Nah, itu baru dinamakan kesadaran yang sebenar. Contoh saya itu sebenarnya lapar, tanpa sadar, melihat nggak ada nasi, nggak ada yang bisa dimakan. Akhirnya otak kecil kita juga membaca, bagaimana saya bisa makan? Oke lah, saya cari kerja. Oke lah, saya minjam. Oke lah, saya minta. Oke lah. Ya, itu kan penentuan dari kamu di saat melihat sisi antara mimpi dan kenyataan itu, di antara sadar dan alam bawah sadar. Nah itu namanya membaca dalam diri kita, dalam meditasi, perenungan itu larinya ke situ itu tadi. Makanya orang-orang yang meditasi cuma tujuannya suwung, titik puncaknya itu hanya suwung. Suwung itu hanya tenang. Ya kalau kamu meditasi hanya cari tenang, ya kebutuhanmu teledor. Kamu akhirnya juga akan ngeluh, akhirnya juga akan bingung tentang hidupmu. Akhirnya masalahmu juga tidak akan pernah selesai, hutangmu ya tidak akan pernah lunas. Gak ada meditasi itu menarik uang, melunasi hutang, itu gak ada. Meditasi itu mencari cara bagaimana kamu bisa melunasi hutangmu, mencari cara bagaimana uang itu bisa datang kepadamu sendiri,
mencari cara agar rezeki itu bisa datang kepadamu tanpa kamu jemput atau tanpa kamu cari. Jadi saat kamu menemukan berbagai macam cara, inilah simbolik sebenarnya cakramu itu sudah aktif. Makanya cakra itu ditaruh di belakang sini oleh Kresna itu. Senjata yang paling ampuh. Karena itu bisa memecahkan segala permasalahan dalam hidupmu. Bahkan karena dia senjata cakra, dia itu tidak mau ikut perang, dia hanya ingin jadi kusir. Kenapa? Karena dengan cakranya dia bisa mengatur ritme peperangan itu. Nanti dia tahu siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang harus mati duluan, ini musuhnya harus siapa, ini harus siapa. Karena apa? Tahu caranya biar Pandawa itu menang. Itu yang harus kita gali dalam diri kita. Bagaimana kamu menemukan cara pada dirimu di saat kamu berperang dalam hidupmu ini, kamu memperoleh kemakmuran atau kemerdekaan atau kemenangan dalam dirimu. Nah, karena orang-orang yang ahli meditasi, dia pasti punya tatanan dalam dirinya. Dia tidak akan terbeban dengan undang-undang, dengan tatanan keyakinan atau tatanan adat. Dia nggak terbeban. Karena apa? Dia tidak akan pernah melanggar tatanan itu, karena dia sudah tahu tatanan pada dirinya. Kalau dia dihina sakit hati, dia tidak akan menghina orang lain. Kalau dirinya dihina dia marah, berarti dia tidak akan hina orang lain. Kalau barangnya diambil dia sakit hati, dia tidak akan pernah ngambil barang orang lain. Itulah dinamakan tahu tatanan pada dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya konsep dari meditasi itu. Makanya banyak ajaran yang muncul sekarang dari hasil meditasi orang-orang terdahulu. Nah, dari meditasi itu kita bisa menggali hal-hal yang misteri, yang gaib pada diri kita, sehingga muncul dan bisa kita aplikasikan pada perilaku atau patrap atau budi kita, sehingga kita bisa ngolah budidaya dan akhirnya menjadi sebuah karya, dan karya itu akan menjadi simbol pada diri kita, memunculkan atau mewujudkan dari yang gaib menjadi nyata. Yang hanya sekedar impian, sekedar keinginan menjadi real, wujud, bisa benar-benar dimanfaatkan. Itu sebenarnya meditasi. Tapi kalau kita mainnya di alam bawah sadar saja, sampai kalau pengen lihat pocong yang lihat. Karena apa? Sudah kamu yakini kalau pocong itu bentuknya kayak gini. Kalau pengen lihat tilane yang lihat. Leluhur itu orangnya tua, pakai jubah, ya kamu akan lihat. Karena apa? Sudah ada dalam memori pikiranmu, dan kamu dengan rasamu itu, dengan energimu, kamu wujudkan lewat bias aplikasinya, lewat mata kita, lewat cahaya mata kita. Itu akhirnya ya sampai lihat. Sebenarnya di situ. Jadi meditasi itu sebenarnya perenungan kembali ke diri sendiri, memahami diri sendiri yang sebenarnya, bahwa kita manusia, kita diciptakan oleh alam semesta. Ya, apa yang harus kita berikan kepada alam semesta, dan apa yang harus kita lakukan kepada sesama makhluk di alam semesta. Disitulah kita namanya nyawiji, manunggal, sehingga kan saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya tanpa membedakan. Orang yang sudah masuk ke level kesadaran tingkat tinggi, masih punya sekatan, masih mau membeda-bedakan, masih mau berdebat dan menjatuhkan, berarti dia belum sampai itu.
Orang yang punya kesadaran tingkat tinggi, yang benar-benar sudah ma'rifat, mengetahui tentang ilmu ketuhanan, mau dihina, mau dicaci, mau dijatuhkan, mau dalam kondisi apapun, dia akan selalu senyum karena dia masih punya akal pikir, dia masih hidup, masih bisa bernafas, berarti masih bisa berkarya untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Itulah meditasi. Jadi sampai tinggal bawa meditasi. Suwung adalah isi, isi adalah suwung. Bagaimana di saat kamu tenang kamu bisa menggali tujuan hidupmu, tujuan hidupmu bisa kamu gali dalam ketenanganmu. Itulah suwung adalah isi, isi adalah suwung. Semoga ini bermanfaat buat panjenengan semuanya. Doa saya panjenengan semuanya selalu sehat, lancar, sukses, makmur, penuh kemuliaan, penuh keberkahan, diberi keselamatan, dan dijauhkan dari segala bala oleh Tuhan dan alam semesta. Matur suwun dari saya, salam cerdas, salam rahayu, sagung tumati.